La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ini adalah lanjutan dari video sebelumnya, yang mana pada video sebelumnya kita sudah membahas tentang pembaiatan Sayyidina Ali sebagai khalifah. Karena Ali bin Abi Thalib menganggap bahwa Muawiyah tidak mematuhi perintahnya sebagai khalifah, beliau pun memutuskan untuk mengambil sikap tegas. Beliau berangkat ke Syam untuk memerangi gubernurnya itu. Dalam perselisihan ini, kita harus tetap menjaga adab terhadap para sahabat. Dua orang sahabat Nabi berselisih. Mereka berijtihad dengan argumentasi mereka masing-masing. Sayyidina Ali berpendapat bahwa pembunuh Utsman radhiyallahu an tidak bisa ditangkap dan dieksekusi sesegera mungkin. Alasannya yaitu jumlah mereka yang begitu banyak. Mereka mengepung Madinah. Mengeksekusi mereka saat itu akan membuat kekacauan dan pertumpahan darah yang lebih besar. Ditambah lagi, para pelaku belum bisa diketahui dengan detail, sehingga hukum sangat sulit untuk ditegakkan. Sedangkan Muawiyah radhiyallahu an berpendapat dia adalah kerabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Seorang kerabat berhak menuntut darah kerabatnya. Karena itu, beliau menuntut Sayyidina Ali segera menegakkan hukum untuk para pembunuh. Muawiyah juga bukan tidak mau berbaiat dan bukan pula membangkang. Beliau hanya menunda sampai tuntutannya dipenuhi. Saat Sayyidina Ali tengah menyiapkan pasukan menuju Syam, beliau mendapati ada kelompok lainnya. Kelompok yang di dalamnya terdapat Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, Az-Zubair bin Awam dan Thalhah bin Ubaidillah. Mereka keluar menuju Basrah. Para sahabat ini memandang bahwa Sayyidina Ali keliru karena tidak bersegera menegakkan hukum, dan mereka berpandangan mereka memiliki kekuatan untuk melakukan apa yang tidak mampu dilakukan Ali bin Abi Thalib. Karena itulah mereka memutuskan berangkat ke Basrah untuk mengkisas para pembunuh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Kelompok ini memandang bahwa sikap mereka akan mewujudkan islah di tengah kaum muslimin. Sementara sikap kita adalah menahan diri, tidak berkomentar buruk terhadap para sahabat, mengingat kedudukan mereka di sisi Allah dan Rasul-Nya. Peristiwa ini terjadi pada tahun 36 Hijriah. Sayyidina Ali terkejut dengan pergerakan kelompok Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Beliau pun mengubah rencananya. Yang semula berencana menuju Syam, berubah menuju ke Basrah. Tujuannya untuk menghentikan pasukan Sayyidah Aisyah, Az-Zubair dan Thalhah bin Ubaidillah. Kemudian meminta mereka untuk kembali ke Madinah, bukan untuk memerangi mereka. Al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhum menasihati sang ayah untuk tidak menyiapkan pasukan menuju kepada mereka, karena hal itu bisa dimaknai dengan perang. Namun Sayyidina Ali tetap pada pendapatnya. Beliau berangkat menuju pasukan yang menuju Basrah ini, tempat di mana para pembunuh Utsman bin Affan berkumpul. Saat tiba di Zikor, Sayyidina Ali mengutus Al-Qa'qa menemui para sahabat yang sudah sampai di Basrah. Sayyidina Ali berkata, "Temuilah Zubair dan Thalhah, ajak mereka bersatu, dan jelaskan buruknya perpecahan kepada keduanya." Sayyidina Ali menguji utusannya ini dengan mengatakan, "Apa yang akan kau perbuat saat menemui keduanya, padahal engkau tidak memiliki wasiat dariku?" Al-Qa'qa menjawab, "Aku temui mereka dengan apa yang kau perintahkan. Apabila mereka menanggapi dengan sesuatu yang di luar rencana kita, saya akan berijtihad. Saya akan bicara pada mereka, mendengar pendapat mereka, dan berpendapat sesuai kondisi yang selayaknya." Sayyidina Ali berkata, "Itu sangat bagus." Al-Qa'qa radhiyallahu an pun berangkat memasuki Basrah. Ia mulai dengan menemui Aisyah radhiyallahu anha. Ia mengucapkan salam pada ibu dari orang-orang yang beriman itu, kemudian mengatakan, "Ibu, apa yang mendorongmu datang ke tempat ini?" Aisyah radhiyallahu anha menjawab, "Anakku, aku menginginkan perdamaian terwujud di tengah khalayak." Al-Qa'qa berkata, "Utuslah orang kepada Thalhah dan Zubair agar Anda bisa mendengar ucapanku dan ucapan keduanya." Lalu Aisyah radhiyallahu anha mengirim seseorang untuk mengundang Thalhah dan Zubair untuk berkumpul. Keduanya pun datang. Al-Qa'qa berkata, "Aku telah bertanya kepada Ummul Mukminin tentang alasan kedatangannya ke sini." Beliau menjawab, ingin mewujudkan perdamaian di tengah khalayak. Lalu bagaimana dengan kalian berdua?
apakah kalian berdua sependapat dengan Ummul Mukminin?" Thalhah dan Zubair radhiyallahu anhu menjawab, "Kami sependapat." Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Lalu bagaimana dengan engkau wahai Al-Qa'qa?" Al-Qa'qa radhiyallahu an berkata, "Solusi dari permasalahan ini adalah ketenangan. Kalau tenang, kekisruhan ini akan hilang. Kalau Anda sekalian membaiat Ali, maka itu tanda kebaikan dan rahmat, dan tuntutan terhadap darah Utsman dapat dilakukan. Terjadilah kebaikan dan kedamaian di tengah umat. Tapi kalau Anda sekalian menolak dan mengedepankan ego, sangat disayangkan. Ini tanda keburukan dan kerugian. Kedepankanlah kebaikan dan berusahalah mewujudkannya. Jadilah kunci-kunci kebaikan sebagaimana dulu. Jangan kalian hadapkan kami pada bala, niscaya bala itu bersegera menerpa kalian pula. Aku ucapkan perkataanku ini dan aku ajak kalian dengan nama Allah. Aku benar-benar khawatir urusan ini tidak selesai, hingga Allah mencabut kebaikan pada umat ini dan menyusahkan mereka. Terjadilah apa yang terjadi. Sungguh pembunuhan Utsman ini permasalahan yang sangat besar. Bukan seperti seseorang membunuh seorang lainnya, bukan pula seperti satu kabilah membunuh seseorang." Mereka menjawab, "Engkau benar, kembalilah. Jika Ali sependapat dengan apa yang kau sampaikan, maka masalah ini akan menemui solusinya." Al-Qa'qa kembali menemui Sayyidina Ali. Sayyidina Ali pun takjub dengan apa yang ia sampaikan. Para sahabat sepakat bersatu. Orang-orang yang menginginkan perdamaian bergembira, namun mereka yang ingin perpecahan terus terjadi, yaitu para pembunuh Utsman merasa terancam dengan persatuan ini. Sebelum Al-Qa'qa kembali, pasukan Arab yang berada di Basrah ini pergi menemui Sayyidina Ali di Zikor. Mereka ingin tahu bagaimana pendapat saudara-saudara mereka, yaitu kelompok Ali di Kufah. Apa yang memotivasi mereka ingin menghadang pasukan Basrah, dan pasukan Basrah juga ingin menyampaikan kepada pasukan Kufah kalau sebenarnya mereka menginginkan terwujudnya perdamaian. Tidak terbetik di pikiran mereka untuk mengusik dan memerangi mereka. Saat itu Sayyidina Ali pun tiba. Beliau mengutus Hakim bin Salamah dan Malik bin Hubaib untuk menyampaikan pada pasukan Jamal, yaitu pasukan Basrah kelompok Aisyah radhiyallahu anha, Thalhah bin Ubaidillah dan Zubair bin Awam. Kalau kalian masih dalam kondisi saat bertemu dengan Al-Qa'qa, tetaplah dalam kondisi tersebut, lalu kita lihat apa yang akan terjadi. Hakim dan Malik pun kembali menghadap Ali bin Abi Thalib dan membawa kabar bahwa orang-orang Basrah masih dalam kondisi saat Al-Qa'qa bersama mereka. Sayyidina Ali mengirim utusan kepada tokoh di pihaknya dan tokoh di pihak Thalhah dan Zubair. Beliau mengabarkan untuk bertemu dan bersatu. Mereka pun melewati malam dalam kondisi ketenangan dan kedamaian yang tidak mereka rasakan di malam-malam sebelumnya. Kaum muslimin merasakan kegembiraan dengan terwujudnya perdamaian ini. Namun para pemberontak dan pembuat fitnah itu tidak tinggal diam. Mereka mengkhawatirkan keselamatan mereka kalau sampai perdamaian benar-benar terwujud. Mereka melewati malam yang buruk. Para alul fitnah berkumpul. Hadir dalam pertemuan makar itu yaitu Ulbah bin Al-Haytham, Salim bin Su'labah, Syuraih bin Aufa, Al-Ashtar, dan sejumlah orang lainnya yang terlibat dalam pembunuhan Utsman. Perkumpulan ini dihadiri juga simpatisan mereka. Kemudian orang-orang dari Mesir seperti Abdullah bin Sabah dan Ibnu Muljam. Mereka berdiskusi. Mereka berkata, "Apa rencana kita? Lihatlah Ali. Demi Allah, di antara orang yang menuntut darah Utsman, dia adalah seorang yang paling paham tentang Al-Quran dan orang yang paling mengamalkannya. Dan kita telah mendengar apa yang dia putuskan. Tidak akan bergabung bersamanya selain mereka, dan sedikit sekali dari golongan mereka. Bagaimana jika mereka semua bersatu, lalu mereka yang jumlahnya menjadi besar itu bersepakat untuk menempas kita? Demi Allah, kita semua diincar dan kita semua akan mati." Para pemberontak ini sangat khawatir kalau Sayyidina Ali dan pasukannya bersatu dengan pasukan Jamal. Mereka pasti segera memerangi, menangkap, dan menerapkan hukum qisas pada pemberontak ini. Abdullah bin Sabah berkata, "Teman-teman, mari kita berpencar, menelusup, dan membaur bersama mereka. Kalau mereka berkumpul besok, kita kobarkan peperangan, buat mereka kaget dan panik. Masing-masing dari kalian yang bersamanya, tahan diri kalian. Allah pun akan membuat Ali, Thalhah, Zubair, dan orang-orang yang sependapat untuk bersatu, menyaksikan apa yang tidak mereka inginkan." Para alufina ini pun sepakat dengan pendapat Abdullah bin Sabah.
mereka berpisah dan mulai menyusup ke berbagai kelompok tanpa disadari, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Atsir dalam Al-Kamil fi At-Tariq. Ibnu Atsir berkata, mereka mulai bergerak di saat gelap malam menjelang pagi. Orang-orang pun tak menyadari pergerakan mereka. Mereka menyusup dalam jumlah bertahap di waktu yang gelap. Pemberontak dari kabilah Bani Mudar masuk ke Bani Mudar, yang dari Bani Rabi'ah masuk ke Bani Rabi'ah, yang dari Yaman bergabung dengan penduduk Yaman. Mereka bawakan senjata untuk setiap kelompok. Lalu mereka provokasi orang-orang Basrah, yaitu pasukan Jamal, dan memprovokasi semua kelompok yang mereka susupi. Melihat kondisi tersebut, Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an menyangka kalau pasukan Jamal telah mengkhianatinya. Sebagaimana juga pasukan Jamal menyangka bahwa Sayyidina Ali telah berkhianat. Berkecamulah pertempuran. Sayyidina Ali berusaha untuk menghentikan peperangan agar tidak banyak jatuh korban. Karena itu, saat melihat pasukan Jamal berusaha keras melindungi unta yang ditunggangi Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, beliau perintahkan pasukannya untuk melukai unta itu, agar runtuh moral pasukannya dan peperangan pun segera berakhir. Peristiwa ini menunjukkan benarnya pendapat Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sayyidina Ali bin Abi Thalib berusaha bertemu muka dengan dua tokoh sahabatnya, yaitu Thalhah bin Ubaidillah dan Az-Zubair bin Awam, yang saat itu telah mengangkat senjata untuk menentangnya. Pada pertemuan muka dengan Thalhah bin Ubaidillah, Sayyidina Ali berkata, "Sahabatku Thalhah, engkau menyimpan istrimu sendiri di rumahmu, tetapi engkau datang ke tempat ini membawa istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan mempergunakan diakah engkau berperang?" Pertanyaan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an nampaknya sangat mengenai hati Thalhah. Ia tak bisa menjawabnya sama sekali dan hanya dapat menundukkan kepala untuk kemudian pelan-pelan menarik diri dari barisan yang dipimpinnya. Ketika Marwan bin Al-Hakam melihat Thalhah memisahkan diri dari pasukan dan meninggalkan medan pertempuran, sedangkan Marwan sendiri tergabung dalam pasukan Thalhah bin Ubaidillah, segera mengikutinya sambil berkata, "Demi Allah, aku tak akan melepaskan tekadku untuk menebus darah Utsman. Aku tidak akan membiarkan dia untuk lolos. Akan kubunuh dia karena dia juga turut membunuh Utsman." Beberapa saat kemudian, ia membidikkan anak panahnya ke arah Thalhah. Ketika anak panah itu lepas dari busurnya, lambung Thalhah menjadi sasaran. Gugurlah salah seorang sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tertembus panah yang dilepaskan oleh anggota pasukannya sendiri. Marwan bin Al-Hakam membunuh Thalhah bin Ubaidillah karena ia menganggap sebagai bentuk pembalasan atas kewafatan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ia membunuh sahabat Nabi, yaitu Thalhah bin Ubaidillah yang ia anggap bersalah dalam pertempuran Jamal. Jika kita melihat ke belakang, Thalhah bin Ubaidillah radhiyallahu an dikenal sebagai orang yang jujur dan teguh pendiriannya. Sejak awal keislamannya, beliau juga tak pernah ingkar janji, dan beliau juga dikenal sebagai orang dermawan. Pernah beliau membawa pulang keuntungan dagang sebesar 700.000 dirham. Pada keesokan harinya, beliau membagikan uang tersebut kepada fakir miskin Ansar dan Muhajirin. Beliau tidak merasa berhak memegang harta sebanyak itu, meski itu adalah hasil keuntungan dagangannya. Pantas jika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberinya gelar Thalhah al-Jaud, yaitu Thalhah yang pemurah, dan Thalhah al-Fayyad, yakni Thalhah yang dermawan. Thalhah bin Ubaidillah radhiyallahu anhu syahid pada usia 60 tahun dalam peristiwa tersebut. Sementara itu, ketika Sayyidina Ali bin Abi Thalib berhasil bertatap muka dengan Zubair bin Awam, beliau bertanya, "Wahai Zubair, apakah yang mendorongmu sampai datang ke tempat ini?" "Untuk menuntut balas atas kematian Utsman," jawab Zubair dengan terus terang. Sayyidina Ali berkata, "Wahai Zubair, aku memanggilmu atas nama Allah. Tidakkah engkau ingat suatu hari di mana engkau lalui bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Waktu itu Rasulullah bertopang pada tanganmu. Kemudian baginda tersenyum padaku, lalu menoleh kepadamu sambil berkata, 'Wahai Zubair, apakah engkau mencintai Ali?' Kau menjawab, 'Bagaimana bisa aku tidak mencintai anak dari pamanku, baik dari pihak ayah ataupun ibu, dan dia seagama denganku.' Rasulullah melanjutkan sabdanya, 'Demi Allah wahai Zubair, sungguh engkau akan memeranginya, dan saat itu engkau berada di pihak yang keliru.' Zubair mengatakan, 'Aku ingat sekarang, dan aku hilaf dari pesan baginda Nabi.
Demi Allah, aku tidak akan memerangimu. Setelah mengucapkan kata-kata itu, Zubair bin Awam cepat-cepat keluar meninggalkan pasukan dengan air mata yang membasahi pipinya. Tetapi malang bagi Zubair bin Awam radhiyallahu anhu. Salah seorang anggota pasukan Ali bin Abi Thalib yang bernama Ammar bin Jurmus, ketika melihat Zubair terpisah dari pasukannya, segera diikuti dan kemudian ia membunuh Zubair bin Awam radhiyallahu an ketika beliau hendak melaksanakan sholat. Si pembunuh itu pergi kepada Khalifah Ali dengan maksud melaporkan tindakannya terhadap Zubair, dengan dugaan bahwa kabar itu akan membuat Khalifah Ali bersenang hati, apalagi sambil menanggalkan pedang-pedang Zubair radhiyallahu an yang telah dirampasnya setelah melakukan kejahatan tersebut. Tetapi Sayyidina Ali berteriak setelah mengetahui bahwa di muka pintu ada pembunuh Zubair bin Awam yang minta izin masuk dan memerintahkan orang untuk mengusirnya. Sampaikan berita kepada pembunuh putra Ibu Safiyah itu bahwa untuknya telah disediakan api neraka, ujar Khalifah Ali. Dan ketika pedang Az-Zubair ditunjukkan kepada Sayyidina Ali oleh beberapa sahabatnya, beliau mencium pedang itu dan menangis, kemudian berkata, "Demi Allah, pedang ini sudah banyak berjasa, digunakan oleh pemiliknya untuk melindungi Rasulullah dari mara bahaya." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjamin 10 sahabatnya masuk surga. 2 di antaranya adalah Thalhah bin Ubaidillah dan Az-Zubair bin Awam radhiyallahu anhum. Zubair bin Awam radhiyallahu anhu wafat pada bulan Rabiul Awal tahun 36 Hijriah. Saat itu beliau berusia 66 atau 67 tahun. Setelah jasad Zubair bin Awam dimakamkan, Khalifah Ali bin Abi Thalib berkata, "Sungguh aku berharap bahwa aku, Thalhah, Zubair dan Utsman termasuk orang-orang yang difirmankan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kami lenyapkan segala rasa dendam yang berada dalam hati mereka, sedang mereka merasa bersaudara, duduk berhadap-hadapan di atas dipan-dipan." Quran Surat Al-Hijr ayat 47. Sayyidina Ali menatap kubur Zubair radhiyallahu an sambil mengatakan, "Sungguh kedua telingaku ini mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Thalhah dan Zubair berjalan di surga." Usai perang, Sayyidina Ali bin Abi Thalib tetap memuliakan ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Sayyidina Ali mengutus saudaranya, yaitu Muhammad bin Abu Bakar, untuk menemani Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha untuk pulang ke Madinah. Mereka berangkat bersama 40 orang wanita dari kelompok Basrah. Kemudian semuanya berangkat ke Mekah untuk berhaji. Setelah itu baru ke Madinah. Dari sini juga kita mengetahui benarnya pendapat Al-Hasan bin Ali yang melarang ayahnya untuk berangkat menghadang pasukan Jamal. Dan sejarah ini kemudian dilebih-lebihkan oleh para orientalis. Demikian juga orang-orang yang di hatinya memiliki kebencian terhadap salah seorang dari sahabat yang ikut dalam perang Jamal. Mereka melebih-lebihkan jumlah korbannya, mengada-adakan ucapan, sehingga terlihat para sahabat itu saling benci dan haus kekuasaan. Padahal mereka semua ingin bersatu dan menuntut keadilan. Mereka tidak ingin berperang. Mereka hanya ingin menangkap pembunuh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Namun mereka berbeda pendapat dalam menetapkan caranya. Kondisi ini dimanfaatkan oleh para pemberontak. Mereka memprovokasi. Mereka masuk di barisan semua pihak, sehingga masing-masing pihak menyangka pihak yang lain mengangkat senjata untuk membatalkan perdamaian. Perang ini berlangsung kurang lebih selama setengah hari, dan korban yang jatuh dari semua pihak tidak lebih dari 100 orang. Setelah perang Jamal ini, Sayyidina Ali radhiyallahu an menetapkan ibu kota negara berpindah, yang awalnya di Madinah menuju ke Kufah. Wallahu a'lam bishawab.